Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang mahasiswa yang saya sayangi dan saya banggakan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan mengenai proses pengolahan air limbah, proses perencanaan pengolahan air limbah, dan pada hari ini kita akan membicarakan topik mengenai oxidation ditch atau OD. Oke. Nah, OD ini merupakan salah satu metode dari modifikasi aktivitas konvensional atau aktivitas proses yang mana di sini kita mengubah tangki dari tangki aerasi, berupa tangki aerasi ataupun berupa plug flow itu menjadi seperti tangki yang melingkar seperti ini. Jadi seperti trekking arena jogging. Nah, di sini proses oxidation ditch ini memiliki perbedaan yang berbeda yang cukup signifikan dengan proses pengolahan aktivitas biasa atau ASP. Yang mana di sini air limbah di sini proses pengolahan OD ini kita terkadang tidak membutuhkan proses awal untuk primary clarifier. Sehingga setelah air limbah itu disaring dan dihilangkan grid removalnya, dihilangkan gridnya, itu beberapa pengolahan itu langsung masuk ke proses pengolahan OD tanpa ada proses sedimentasi untuk pemisahan TSS di primary clarifier. Nah, sehingga di sini dalam OD ini dibutuhkan akan terjadi beban pengolahan yang cukup besar dan dibutuhkan MLSS atau sludge yang cukup banyak. Sehingga di sini dalam proses pengolahan ini juga cukup unik, yang mana biasanya ada proses aerasi atau ASP tadi, kita menaruh atau meletakkan diffuser aerasi di bagian bawah atau menggunakan aerator untuk pengaduknya. Nah, di sini kita hanya menggunakan beberapa titik saja untuk proses aerasinya, sehingga dalam proses OD ini ada dua pengolahan yang terjadi. Yang pertama ada pengolahan secara aerasi, dan yang kedua ada pengolahan secara anoksik atau dengan kadar DO yang cukup rendah. Nah, di sini kegiatan OD ini diharapkan dengan adanya fase aerobik dan fase anoksik diharapkan dapat terjadi proses penguraian nitrogen menjadi nitrit dan nitrat, dan proses penguraian kadar nitrat menjadi gas nitrogen pada proses anoksik nantinya. Nah, di sini akan diputar masuk, selalu akan diputar di zona ini, dan sebagian akan sludge air limbah yang telah terolah itu sebagian akan masuk ke bagian final sedimentasi atau secondary clarifier yang digunakan untuk memisahkan antara air dengan sludge. Oke, nah di sini yang perlu kita ingat adalah sludge yang dipisahkan dalam secondary clarifier itu tetap harus di recycle masuk ke OD, sehingga sini akan membantu proses pengolahan sludge nantinya. Oke, nah biasanya OD ini bisa digunakan untuk pengolahan limbah dengan debit yang sedang atau kecil. Dan kebanyakan ini OD ini memang di Indonesia sangat jarang digunakan karena pengolahan secara OD ini lebih banyak dikembangkan di negara Jepang. Ini contoh OD. Jadi dia seperti lingkaran dan ada beberapa area-area khusus untuk proses aerasi dan juga anoksik nantinya. Dan wajib setelah proses OD ini akan ada ditemani dengan proses secondary clarifier. Nah, ini adalah contoh gambaran proses desain OD secara lengkap, yang mana inflow masuk dari sebelah sini, dan di sini akan ada motor yang digunakan untuk sebagai agitator atau sebagai pengaduk, tangki pengaduk di sini. Oke.
Nah, pengadukan inilah yang akan menyebabkan proses aerasi di era sini, dan area yang jauh dari motor atau agitator ini akan mengalami proses anoksik karena jumlah udara yang disuplai tadi atau jumlah udara yang masuk tadi berkurang seiring dengan jumlah oksigen yang digunakan oleh bakteri dalam proses degradasi kandungan organik dan nitrogen. Nah, sehingga di sini konsep dari proses pengolahan OD ini ada dua, adalah satu proses pengolahan untuk pemisahan atau degradasi organik BOD dan COD, dan juga yang kedua adalah proses dan juga degradasi kandungan nitrogen atau amonium NH3, NH4 menjadi NH3 dan menjadi nitrit dan nitrat. Nah, kemudian secara periodik, maka selat ataupun air yang telah terolah nanti akan masuk ke sel rectifier untuk diolah di sini dan dipisahkan antara air yang telah bersih, dan selatnya akan sebagian dikembalikan masuk ke OD dan sebagian akan masuk ke proses treatment. Nah, beberapa kelebihan dan kekurangan dari OD. Yang pertama adalah di sini kita bisa menggunakan untuk kelebihannya, untuk OD kita bisa menggunakan untuk debit yang konstan. Jadi diharapkan debit limbahnya itu tetap konstan masuk dalam limbah. Kemudian sehingga diharapkan beban yang masuk pun juga tetap. Yang kedua adalah untuk OD ini kita bisa menggunakan waktu tinggal yang cukup lama. Karena tadi bebannya cukup besar, sehingga waktu tinggal yang digunakan untuk pengolahan limbah nantinya juga cukup lama. Nah, karena di sini dengan adanya motor tadi terjadi proses mixing, sehingga ada proses homogenasi antara air limbah dengan selat dalam OD. Oke. Kemudian jumlah selat dihasilkan sedikit atau selat yang dibuang sedikit karena hampir keseluruhan selat yang dipisahkan dalam proses pengolahan secondary rectifier itu akan dimasukkan kembali ke OD. Dan di sini kita bisa menghemat energi. Kenapa menghemat energi? Karena yang biasanya energi yang dibutuhkan dalam proses aktivitas itu untuk proses pemompaan oksigen itu besar, maka di sini kita ganti hanya dengan menggunakan motor saja. Oke. Sedangkan kekurangannya adalah karena tadi ada beberapa teknologi OD yang tidak menggunakan primary rectifier, maka jumlah solid ataupun selat yang dihasilkan akan cukup besar. Sehingga di sini kita butuhkan secara produk untuk dipisahkan atau dibuang selatnya dan diganti dengan selat yang baru. Nah, selat baru ini bisa didapatkan dari pemisahan antara air dengan selat di bagian secondary rectifier. Nah, kelemahannya adalah karena OD ini mirip dengan proses pengolahan hanya modifikasi dari proses pengolahan ASP, sehingga di sini kita butuhkan lahan yang cukup besar dalam proses pengolahannya. Nah, ini ada hubungan antara persen removal nitrogen dengan waktu tinggal. Nah, bisa kita lihat di sini, untuk semakin tinggi removal nitrogen, itu untuk teknologi yang tanpa pengolahan yang signifikan seperti membran bioreaktor, ini maka kita butuhkan HRT yang cukup lama. Karena OD ini hanya mengandalkan pengolahan biologis, maka semakin lama HRT tinggal biologisnya, maka akan semakin baik removal nitrogen. Oke, ini adalah alasan kenapa OD itu membutuhkan HRT yang cukup lama. Yang pertama adalah karena OD ini kita tidak memiliki tangki bak penuh awal atau tangki equalizasi. Yang kedua juga dengan reaktor cukup besar, maka waktu tinggal pun juga akan semakin lama. Dan juga untuk mengurangi biaya maintenance dan juga biaya operasional. Oke, ini adalah dalam tadi saya sebutkan bahwasanya dalam OD tadi ada dua zona aerobik atau zona oksik merupakan zona yang berdekatan dengan motor, di mana motor tadi akan mengaduk air sehingga ada udara yang masuk ke dalam air limbahnya atau ditempatkan diffuser ke dalam OD pada titik tertentu. Sedangkan area yang jauh dari zona aerator tadi akan menjadi zona anoksik atau zona yang dengan kadar oksigen yang sedikit, biasanya di bawah 1 atau antara range 0,5 ml/liter. Nah, dengan sedikitnya kadar oksigen ini, maka dapat dimanfaatkan untuk proses pengubahan nitrit menjadi gas nitrogen atau dikenal istilah proses denitrifikasi. Nah, ini biasanya kita gunakan bakteri heterotrof untuk proses pengolahannya, dan juga sehingga sini dengan adanya dua zona tadi, waktu tinggalnya akan menjadi lebih lama. Ini hanya berupa kebutuhan oksigen dan juga beberapa hal penting dalam proses nitrifikasi dan nitrifikasi. Yang terpenting adalah dalam proses denitrifikasi itu tidak diharapkan adanya oksigen yang berlebih. Jadi dengan kondisi anoksik itu masih dimungkinkan untuk terjadinya proses
denitrifikasi sehingga kadar nitrit atau NH3 yang dihasilkan dalam proses air limbah itu menjadi lebih sedikit. Oke, kemudian dibutuhkan organik karbon dalam proses denitrifikasi karena kita butuhkan sumber energi oleh bakteri untuk mengubah si nitrit menjadi gas nitrogen dan lainnya. Oke, ini adalah contoh kriteria desain dalam pengolahan OD. Nah, untuk temannya yang telah presentasi OD, baik itu di kelas C dan di kelas D dan di kelas E, bisa dilihat itu sudah cukup baik dan hanya ada beberapa komen yang saya berikan untuk kekurangan dalam proses desainnya. Yang bisa dilengkapin. Dan jadi untuk proses desainnya silakan nanti mengacu kepada temannya yang telah melakukan desainnya, dan tolong jangan lupa untuk melakukan review atau penilaian teman-teman yang presentasi menggunakan rubrik yang telah ada. Oke, di sini kita lihat untuk F per M-nya rasio antara food per mikroorganisme antara 0,05 hingga 0,3 jadi cukup besar. Dan hingga 0,3 kg BOD per kilogram ml VSS. Ini cukup besar makanan yang dibutuhkan. Kemudian jumlah oksigennya itu adalah 2 hingga 3 kg oksigen per pengolahan kilogram BOD-nya. MLS-nya cukup besar, antara 3.000 hingga 6.000, sehingga sini MLSS yang digunakan, yang dibutuhkan dalam proses pengolahan OD ini mirip dengan jumlah untuk konsentrasi MLSS untuk proses pengolahan extended aerasi. Dan juga waktu tinggal cukup lama, sama. Dan volumeter loading-nya juga cukup besar, antara 5 hingga 30 kg BOD. Oke. Ini juga sama, kita desain yang tadi, silakan digunakan untuk proses pengolahan OD nantinya. Dan nanti di akhir dari slide-nya ada latihan mandiri untuk desain OD. Oke, untuk tahapan desainnya seperti berikut. Yang pertama itu kita menentukan dulu luas area dari proses pengolahan tadi. Dan kita menentukan dimensi OD-nya, itu adalah dimensi, karena itu bentuk lingkaran. Jadi kita akan menentukan berapakah diameter dari lingkaran dalam dan lingkaran luar, dan juga berapakah panjang si OD-nya. Dan kemudian kita akan menentukan berapakah HRT dari jumlah area yang kita butuhkan tadi, dan juga berapakah loading, volumetric loading yang kita olah nantinya, dan berapakah tingkat food dan mikroorganisme yang ada dalam proses pengolahan nantinya. Dan ini kita harus di cross check dengan hasil perhitungan ini, di cross check dengan data desain yang telah ada tadi. Jika sudah oke, sudah masuk ke desain, maka kita sudah oke dalam proses perhitungannya. Dan jangan lupa, karena ini merupakan sama dengan proses pengolahan suspended grow, maka kita harus menghitung berapakah jumlah produksi sludge dari proses degradasi organik dan nitrogen, plus proses pengolahan proses degradasi dari nitrat menjadi denitrifikasi, dan juga ada jumlah sludge yang dihasilkan dalam proses ini. Dan kita menghitung berapakah kebutuhan oksigen untuk degradasi organik dan juga degradasi nutrien. Baru kita hitung berapa volume sludge yang di-recycle, berapa volume sludge yang akan dibuang ke waste sludge, dan terakhir baru neraca massa. Oke, ini adalah latihannya tadi. Jadi tolong desainkan OD dengan debit 0,3 meter kubik per second dengan konsentrasi BOD masuk, yang konsentrasi BOD masuk, KSS, VSS, total nitrogen, phosphorus yang ini, dan juga ini adalah effluent dari BOD tersebut. Nah, ini adalah konsentrasi MLSS dalam recycle sludge itu sekitar 10 mg 10.000 mg per liter dengan temperatur limbahnya adalah 15 derajat Celcius. Nah, ini ada beberapa kriteria desain yang parameter desain yang kita bisa digunakan dalam proses pengolahan dalam perhitungan OD ini. Jadi tolong nanti kegiatan mandi ini silakan dibuatkan proses desain OD dan dikumpulkan pada minggu depan. Oke, sekian dari saya. Ini saja untuk proses teori OD. Sekian dari saya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.